Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan yang memandang hati hamba yang selalu bukan tanganmu ya Tuhan, dan naikkan penyembahmu. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, angkat suaramu dan sembah Tuhan.
hari yang Kau beri. Tepatnya pada hari ini kami merayakan hari di mana Tuhan mati buat kami, menebus setiap dosa kami. Kami bersyukur buat kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami ya Allah. Roh Kudus, kami berada di bawah pengaruh, di bawah kekuasaan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi-Mu. Engkau Allah yang layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, ini doa kami yang kami alaskan dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari setia kita berkata amin. Satu dulu, berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, silakan duduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara bersukacita pada pagi hari ini. Amin. Saya mau melihat tangan orang-orang yang bersukacita bisa dilambaikan di hadapan Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Kita buka kitab Filipi. Haleluya. Kitab Filipi pasal 2. Ada yang bantu saya untuk meneruskan efonya yang tidak sedikit mengganggu suara ini. C. Efonya. Oke, puji Tuhan. Ya. Oke, kita buka kitab kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kitab Filipi pasal 2. Kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 8. Pertama-tama saya berterima kasih ya kepada Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk bisa berdiri kembali melayani jemaat di tempat ini dengan pemberitaan firman Tuhan. Kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 8. Yang sudah dapat katakan amin. Bolehkah kita makin berdiri Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya baca ayat 5, Bapak Ibu baca ayat 6, demikian bergantian sampai ayat 8. Firman Tuhan bilang begini: hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6, Bapak Ibu. Ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia diperadakan olehnya ditaat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu yang terkasih. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada pagi hari ini saya diberikan tema oleh Ibu Gembala adalah rela berkorban seperti Kristus. Saya mulai dengan yang ini, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita dalam hidup ini disebut sebagai orang Kristen, apa yang ada di dalam benak kita? Atau begini, apa yang kita pahami tentang kekristenan? Amin. Tentu sebagian banyak kita, sebagian besar kita akan memahami pengertian kekristenan itu adalah sebuah agama. Betul ya?
Kita semuanya tahu bahwa Kristen itu adalah salah satu agama yang legal di negeri kita, amin, di bangsa kita. Memang betul kekristenan itu adalah sebuah agama. Kekristenan itu adalah sebuah keyakinan. Tetapi saya ingin berkata sebagai hamba Allah pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa esensi dari kekristenan yang sebenarnya itu bukan hanya sekedar agama. Betul ya? Esensi dari kekristenan itu adalah sebuah kehidupan. Sebuah kehidupan yang terus berusaha menjadi sama seperti Kristus. Amin. Jadi kiblat kehidupan kita, kiblat keimanan kita itu adalah Kristus. Amin. Sama seperti Kristus, demikian pula juga dengan kita. Amin. Nah, kalau kita di dalam hidup ini kita disebut sebagai jemaat Kristen, kita disebut sebagai orang Kristen, itu artinya begini, hidup kita harus sama seperti Kristus. Amin. Di dalam apa Pak Pendeta? Di dalam hal apa? Di dalam hal perkataan kita. Amin. Di dalam perbuatan kita, di dalam sikap hati kita, di dalam pemikiran kita, di dalam attitude kita, karakter kita harus sama persis seperti Kristus. Yang setuju katakan amin. Katakan sama persis. Sama persis. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu dari karakter Kristus, yaitu sikap rela berkorban. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Yesus kalau tidak mati buat kita, maka kita yang semestinya disalib. Betul? Sekali lagi, kalau bukan Yesus mati ganti kita, maka kita yang semestinya disalib. Sebab berbicara mengenai salib, ini berbicara mengenai tempat eksekusi terakhir para pelanggar-pelanggar hukum berat. Iya kan? Orang yang semestinya disalib itu adalah orang yang terkutuk. Orang yang semestinya disalib itu adalah orang yang harus membayar konsekuensi dari perbuatannya yang jahat. Tapi Yesus disalib bukan karena perbuatan jahat. Amin. Yesus disalib bukan karena melanggar hukum. Yesus disalib karena kebenaran. Amin. Kebenarannya apa? Kebenarannya adalah begini, Yesus mati ganti kita. Dan pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam ayat 5 sampai ayat 8 yang merupakan tulisan Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Paulus berkata begini di dalam ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang ada di dalam pikiran Yesus, apa yang ada di dalam perasaan Yesus, apa yang ada di dalam benak Yesus, itu pun juga yang mesti ada di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ada sebuah cerita. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang makmur dan sejahtera. Raja dan ratu dari kerajaan tersebut mempunyai seorang anak yang bernama Arya. Di sini ada yang nama Arya tidak? Kalau ada, itu adalah kebetulan ya. Ini hanyalah ilustrasi. Seorang anak raja yang bernama Arya. Anak raja tentunya disebut pangeran. Betul ya? Arya di dalam kehidupan sehari-hari menikmati betapa mewahnya kerajaan yang dimiliki oleh ayahnya. Dia menikmati segala kesejahteraan, segala kemakmuran yang dimiliki oleh ayahnya di dalam kerajaannya. Namun anak si Arya ini memiliki satu sikap yang humble. Dia adalah seorang yang rendah hati. Satu ketika dia memiliki satu kerinduan dan dia memutuskan bahwa dia harus meninggalkan kerajaan atau istana ayahnya dan menjadi seorang pembunuh.
Dia putuskan, dia lepaskan seluruh jubah kerajaannya, dan dia bergaul dengan masyarakat biasa, dan dia mengenakan pakaian pemulung. Di dalam kehidupannya sehari-hari menjadi seorang pemulung, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa dia ini adalah pangeran. Dan bahkan ada orang yang meremehkan dia karena dipikirnya adalah pemulung. Dia kan pemulung, tugasnya apa Bapak Ibu? Memungut sampah. Dan itu yang menjadi kegiatannya sehari-hari. Dia memungut sampah, dia dicemooh orang, dia diejek orang, iya kan? Tetapi dengan cara itulah dia bisa mengetahui bagaimana kehidupan menjadi seorang rakyat biasa. Dan pada akhirnya dia kembali ke kerajaan dan dia menceritakan pengalamannya menjadi seorang pemulung kepada ayah dan ibu. Nah, ilustrasi ini Bapak Ibu yang terkasih, ini menggambarkan tentang Kristus. Yesus kalau tidak menjadi manusia, kita yang adalah sampah ini tetapi sampah. Amin. Yesus kalau tidak menjadi pemulung, kita yang tadinya berada di tempat sampah, kita tetap sampah, kita tidak akan pernah menjadi barang yang berguna. Amin. Tetapi puji syukur bagi Tuhan karena Dia mau menjadi seorang manusia. Yesus mau menjadi seorang manusia, maka kita yang sampah ini menjadi orang-orang ketebusannya. Amin. Kita menjadi ahli warisnya. Kita menjadi orang-orang yang berguna. Kita ada di tempat ini, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita ditebus oleh karena kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat kita lakukan, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Tidak ada yang dapat kita perbuat. Segala usaha kita untuk memperoleh keselamatan itu semuanya sia-sia, dan hanya kasih karunia Tuhan kita diselamatkan pada hari ini. Amin. Tuhan tahu bahwa tidak ada satupun manusia yang dapat dengan kekuatannya sendiri berusaha untuk memperoleh keselamatan. Amin. Karena itulah Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia mati ganti kita supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Tengok kepada jemaat yang samping kiri, samping kanan. Mungkin ada yang duduk di samping istri atau suaminya. Berikan senyuman kepada kita diselamatkan karena kasih Tuhan. Amin. Amin. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Dan firman Tuhan di dalam ayat 5 ini memberikan kita penjelasan dua hal. Yang pertama adalah begini, dalam hidup kita harus meneladani Kristus. Sosok guru kita, teladan hidup kita itu adalah Yesus. Amin. Tidak ada yang lain. Di dalam perbuatan kita harus menjadi seperti Yesus. Maka ada sebuah lagu yang begini. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Amin. Di dalam pikiran kita, di dalam perilaku kita, hendaklah kita sama seperti Kristus. Hanya ada satu yang kita tidak bisa sama seperti Kristus, yaitu di dalam keilahiannya. Yesus itu adalah manusia sejati, Dia adalah Allah yang sejati. Dia memang benar-benar manusia, tetapi di dalam dirinya terkandung keilahian. Kita adalah manusia biasa, kita tidak memiliki keilahian. Kita lahir dan hidup dengan benih dosa, tetapi Yesus lahir dan hidup bukan dari benih dosa. Ingat peristiwa ketika Yesus lahir, apa yang terjadi di rahim Maria? Roh Kudus
menghinggapi rahim Maria, sehingga terjadi pembuangan dan lahirlah seorang manusia yang namanya Yesus. Amin. Nah, kalau kita tidak lahir dengan mujizat tersebut, kita lahir dari hasil hubungan antara ayah dan ibu kita, dan lahirlah kita. Amin. Tetapi Yesus lahir di dalam kesucian, makanya dia hidup menjadi sebagai manusia yang suci. Amin. Tetapi di dalam perilaku kita bisa meneladani perilakunya. Yesus hidup untuk melayani, Yesus hidup untuk mengasihi, dan bahkan ketika dia mati di kayu salib, ada satu teladan yang luar biasa yang diberikan Yesus dalam hidup kita. Ketika dia dijahati orang, ketika dia disakiti, ketika dia dipukul, ketika dia dicambuk, ketika dia dimahkotakan mahkota duri, apa yang dia katakan? Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Amin. Sebuah makna pengampunan. Amin. Dan memang manusia pada saat itu tidak tahu apa yang menjadi rencana Allah. Mereka tidak tahu siapa yang mereka salib ini. Mereka tidak tahu bahwa ini semuanya mesti terjadi supaya karya penebusan Allah itu terjadi dalam hidup kita, sehingga kita sebagai orang yang berdosa ini menjadi umat ketebusannya. Amin, 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 amin. Katakan, saya umat ketebusan. Saya umat ketebusan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam ayat 5 ini kita belajar bahwa sebagai orang yang percaya, posisi kita di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Firman Tuhan di dalam Korintus berkata bahwa kita di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Itu artinya begini, ada sebuah perubahan terjadi dalam hidup kita ketika kita memposisikan diri kita berada di dalam Kristus. Amin. Mesti ada perbedaan antara orang yang berada di luar Kristus dan kita yang berada di dalam Kristus. Amin. Kita yang berada di dalam Kristus haruslah berubah dan menjadi sama seperti Kristus. Nah, inilah yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kehidupan kekristenan itu bukan hanya sekedar kehidupan yang beragama saja. Hidup kekristenan bukan hanya sekedar hidup percaya dan menerima anugerah keselamatan, tapi kehidupan kekristenan atau kekristenan adalah kehidupan yang terus meneladani dan menjadi sama seperti Kristus. Amin. Pak Pendeta, kalau mengasihi orang yang mengasihi saya bisa. Iya kan? Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada saya bisa. Saya mau katakan sebagai hamba Allah, Bapak Ibu yang terkasih, semua orang pun juga bisa melakukan itu. Amin. Kalau kita berbuat baik, membalas kebaikan orang, ya sudah semestinya demikian, betul tidak ya? Tapi kalau kita membalas kebaikan kepada orang yang menyakiti kita, itulah esensi kekristenan. Amin. Bukankah kita dituntut untuk menjadi berbeda dengan dunia ini? Betul ya? Di dalam hal kasih kita, di dalam perbuatan kita harus tampil beda. Kita harus menunjukkan identitas kita sebagai orang yang percaya. Kadang-kadang saya melihat ya Bapak Ibu yang terkasih, kebanyakan orang Kristen itu memperlihatkan atau menunjukkan identitasnya itu melalui apa? Melalui aksesoris, iya kan? Kalau jalan di mall, kalau ada orang pakai kalung salib, berarti dia adalah seorang Kristen. Itu nggak salah, betul ya? Kalau ada orang yang memakai kerudung, kita langsung berpikir, oh dia pasti bukan orang Kristen. Padahal belum tentu juga. Karena kekristenan di Timur Tengah pun juga ada yang pakai kerudung.
Memakai aksesoris kekristenan itu nggak salah. Tetapi yang lebih penting dan lebih esensial adalah ini, kita menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen melalui perbuatan kita. Amin. Tidak ada yang aneh ini. Amin. Di dalam perbuatan kita, di dalam perkataan kita, jangan sampai orang dunia suka gosip, kita orang Kristen juga suka gosip. Yang suka gosip katakan amin. Oh tidak, puji Tuhan, puji Tuhan. Jemaat Pelita Mas Jodoh Oge, semuanya adalah orang-orang yang perkataan yang menjadi berkat. Amin. 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 Kalau orang dunia ada kesempatan untuk melakukan dosa, kita yang orang Kristen jangan seperti itu. Amin. Kita harus tampil sama seperti Kristus. Kalau orang dunia berkorban supaya ingin dipuji, supaya ingin dihormati, supaya ingin ada balas budi, tapi kita sebagai orang percaya, waktu kita berkorban sama seperti Kristus. Amin. Berkorban karena kasih. Amin. Nah, berbicara mengenai pengorbanan ini bukan hanya berbicara mengenai pemberian saja, iya kan? Kadang kita berpikir kalau berkorban itu pasti beri uang. Tidak seperti itu. Berkorban itu memiliki arti yang luas. Tetapi kita diajarkan di dalam kekristenan untuk kita berkorban sama seperti Kristus. Amin. Berkorban sama seperti Kristus adalah begini, pengorbanan yang didasari di atas dasar kasih. Amin. Kita berkorban bukan karena kita mengasihi orang, kita berkorban bukan karena orang mengasihi kita, tapi kita berkorban karena kita mengasihi Tuhan. Kita berkorban karena Tuhan sudah terlebih dahulu berkorban untuk kita. Nah, saya mencatat ini cepat saja Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 pengorbanan yang bisa kita teladani dalam kehidupan Kristus. Yang pertama di dalam ayat 6, firman Tuhan menuliskan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi satu sikap rela untuk mengorbankan atau menanggalkan kealahan. Ini kalau saya bahas lebih dalam lagi, maknanya dalam Bapak Ibu yang terkasih. Yesus yang adalah rupa Allah di dalam bahasa Yunani memakai kata morpateo, itu artinya dia adalah benar-benar Allah. Amin. Dia tidak menganggap itu dan dia mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang manusia atau morpa doulo, mengambil rupa seorang hamba. Artinya begini, dia yang adalah benar-benar Allah, dia yang adalah Allah sendiri, mengorbankan kealahannya dan menjadi benar-benar manusia, benar-benar hamba, tapi dia tidak berdosa. Amin. Semua dilakukan Yesus karena apa? Karena dia mengasihi kita. Yang percaya bahwa Tuhan mengasihimu, katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus rela untuk mengosongkan diri dan menjadi hamba. Di dalam kehambaannya itu, dia melaksanakan tugas Bapaknya, yaitu mati di salib untuk menebus setiap dosa kita. Terus yang terakhir di dalam ayat 8, bukan hanya menanggalkan kealahan, bukan hanya mengosongkan diri dan menjadi manusia serta hamba yang mati di kayu salib, tetapi dia merendahkan diri sampai titik terendah dan taat sampai mati. Apakah di antara kita ada yang bisa melakukan itu? Jawabannya belum tentu. Tapi apakah kita mesti seperti itu? Di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, kita harus, katakan harus sama seperti Kristus, terlebih khusus di dalam sikap rela berkorban. Amin. Mau sama seperti Yesus.
mau berkorban tanpa pamrih, mau berkorban karena kasih. Kalau kita sudah melakukan itu, saya percaya hidup kita menjadi sama seperti Kristus. Amin. Kita tidak usah lihat orang lain. Kita tidak perlu terusik dengan komentar orang lain. Hidupmu, imanmu, itu masalah pribadi dengan Tuhan. Amin. Kalau kau mungkin belum bisa melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini, saya percaya bahwa Tuhan akan memampukan. Kau tidak akan pernah kena kutuk kalau kau belum bisa melakukannya. Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kasih. Amin. Tapi yang Dia mau dan Dia akan memampukan dengan Roh Kudus untuk menjadi sama seperti Kristus. Dan saya berdoa pada pagi hari ini, jemaat Pelita Mas Jonori menjadi jemaat yang sama seperti Kristus. Amin. Visi utama kita, tujuan hidup kita yang utama yang sebenarnya adalah menjadi sama seperti Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, tujuan kita itu bukan surga loh. Waktu kita memutuskan dalam hidup kita untuk kita percaya kepada Yesus, kasih karunia keselamatan surga itu sudah menjadi bagian kita. Tapi tujuan kita yang sebenarnya adalah menjadi sama seperti Kristus. Amin. Dan saya berdoa kita yang hidup, kita yang hadir pada pagi hari ini, kita menjadi orang-orang yang sama seperti Kristus. Yang ingin menjadi sama seperti Kristus, berikan dulu tepuk tangan. Pemain musik bisa datang ke depan, kita nyanyikan pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Refnya, aku mau seperti Yesus. Kita akan masuk ke dalam penyembahan dan saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk memimpin kita dalam sakramen. Haleluya. Amen.